Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Ananda Ristia dengan NIM D10112011071. Oke, di vlog yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban dan apa saja yang harus dikuasai seorang manajer proyek. Tugas ini diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Riani Pratiwi STMT. Terus, poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu apa itu manajer proyek, yang kedua, tugas seorang manajer proyek, yang ketiga, kewajiban seorang manajer proyek, dan yang keempat, apa saja yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek. Sebelum kita membahas tentang apa saja tugas, kewajiban, serta apa yang harus dikuasai seorang manajer proyek, kita pastinya harus mengetahui lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan manajer proyek. Jadi, yang dimaksud dengan manajer proyek adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen proyek yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek, di mana tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan proyek konstruksi. Jadi dari pengertian manajer proyek kita sudah tahu bahwa manajer proyek ini adalah orang yang bakalan memegang proyek yang sedang berjalan. Jadi dia mulai dari memandu, mengontrol, dan pastinya dia akan mengerjakan proyek itu dari awal sampai akhir. Terus, apa saja sih tugas-tugas dari seorang manajer proyek? Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengendalian dan pengawasan. Jadi di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengendalian dan pengawasan. Oke, tugas yang pertama yaitu perencanaan. Jadi dalam perencanaan ini mencangkup persiapan SDM atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Jadi di tahap perencanaan ini seorang manajer harus mendesain siapa-siapa SDM yang akan digunakannya, sarana apa saja, dan prasarana apa saja agar pada saat berlangsungnya proyek itu tidak ada kekurangan mulai dari sarana prasarana maupun anggota tim atau SDM. Terus yang kedua tugasnya yaitu pengorganisasian. Jadi di tahap pengorganisasian ini seorang manajer menunjuk dan membagi tugas-tugas atau job kepada anggota tim agar proyek dapat berjalan dengan sistematis. Jadi seorang manajer pada tahap pengorganisasian ini harus menentukan dan membagi tugas-tugas tim-timnya. Agar apa? Kenapa harus dibagi? Karena jika anggota tim mendapat tugas-tugasnya masing-masing, otomatis dia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan pekerjaan pun dapat berjalan dengan lancar dan sistematis. Terus tugas yang ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu mampu mengimplementasikan perencanaan dan strategi yang sudah dibuat dan juga manajer sudah mulai mengikuti perkembangan proyek dan permasalahannya. Dan pada tahap ini juga akan didapatkan informasi seperti jadwal proyek dan kemajuan proyek serta progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Jadi di tahap pelaksanaan manajernya udah mulai sibuk, dia udah mulai memperhatikan perkembangan proyeknya, apa saja masalah-masalah yang dihadapinya, dan otomatis ketika ada masalah dia harus cepat tanggap mengatasinya agar masalahnya tidak menumpuk semakin lama. Jadi dia juga harus mencatat jadwal proyek dan menulis kemajuan proyek, serta dia harus menerapkan jadwal proyek yang sudah dibuat. Agar apa? Agar progres waktu untuk menyelesaikan proyeknya dapat sesuai dengan tanggal yang ditentukannya. Dan yang terakhir ada pengendalian dan pengawasan.
Tujuan dari tugas ini supaya hasil akhir dari suatu proyek konstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan juga meminimalisasi segala penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan proyek. Jadi pada saat pelaksanaan proyek di tahap sebelumnya pastinya ada penyimpangan atau masalah yang terjadi. Jadi tugas dari manajer proyek ini harus bisa mengendalikan dan dia juga harus bisa melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota timnya supaya anggota timnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah kita membahas tentang apa saja tugas dari seorang manajer proyek, pastinya ada kewajiban yang harus manajer proyek punya, yaitu yang pertama ada knowledge. Jadi knowledge ini pengetahuan manajer akan mekanisme atau manajemen proyek. Jadi tidak mungkin kan seorang manajer ini tidak tahu apa-apa tentang proyek yang dipegangnya. Dia bisanya hanya menyuruh-nyuruh. Ini tidak mungkin. Jadi otomatis dia harus mengetahui mekanisme kerja dari proyeknya. Karena dia kan istilahnya memegang proyek tersebut. Pastinya dia harus banyak tahu dari proyek yang dipegangnya. Kedua ada performance, yaitu terkait dengan kinerja dan prestasi yang akan diberikan manajer untuk proyek yang diembannya. Jadi seorang manajer proyek itu harus memiliki tujuan dia tuh gimana sih tujuannya agar proyeknya dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan pastinya proyek yang dihasilkannya bagus dan tahan lama. Terus yang ketiga ada personal. Jadi yang dimaksud personal ini perilaku dari seorang manajer dalam melaksanakan proyek yang mencangkup attitude, karakter, dan gaya kepemimpinan. Jadi tidak mungkin kan seorang manajer itu tidak mempunyai gaya kepemimpinan. Karena apa? Karena dia yang mendorong anggotanya untuk bekerja dan dia juga yang memimpin berjalannya suatu proyek. Jadi dia harus memiliki gaya kepemimpinan ini. Dan pastinya dia juga harus memiliki karakter yang tegas agar bawahan-bawahannya menjadi segan terhadapnya. Terus setelah tugas dan kewajiban, pastinya kita bertanya-tanya kan, apa saja sih yang harus dikuasai manajer proyek? Jadi yang pertama itu, seorang manajer proyek harus menguasai budgeting and cost skill. Jadi yang dimaksud dengan budgeting and cost skill itu kemampuan dalam hal membuat anggaran biaya proyek memiliki peran yang sangat penting. Jadi seorang manajer ini harus bisa membuat anggaran biaya proyek agar pada saat proyek berjalan tidak putus tengah jalan karena kekurangan biaya. Jadi dia harus mampu mengendalikan biaya-biaya yang ada dan mencatat biaya-biaya yang ada serta merincikan biaya tersebut. Yang kedua ada time management skill. Jadi yang dimaksud dengan time management skill itu perencanaan proyeknya membutuhkan kemampuan untuk menjadwalkan proyek. Jadi kalau kita memegang suatu proyek, pastinya kita harus menjadwalkan proyek tersebut, kapan memulai pekerjaannya, kapan selesai 20%-nya, 30%, 50%, maupun sampai akhir dari proyek itu harus dicatat. Jadi kita harus bisa menargetkan kapan sih proyek yang kita ambil ini selesai. Yang ketiga ada technical skill. Jadi yang dimaksud dengan technical skill atau kemampuan teknis ini meliputi pengetahuan dan pengalaman dalam hal proyek itu sendiri dengan mengetahui prosedur-prosedur dan mekanisme proyek. Jadi seorang manajer itu harus mengetahui prosedur-prosedur di proyeknya dan dia juga harus mengetahui mekanisme proyeknya. Yang keempat ada leadership skill. Jadi yang dimaksud dengan leadership skill ini adalah kepemimpinan atau nama lainnya kan. Kepemimpinan ini menjadi salah satu peranan penting yang dimiliki oleh seorang manajer proyek. Jadi kan tadi seperti yang di awal
Saya ada bilang ada kemampuan personal kan, jadi dia tuh harus memiliki gaya kepemimpinan. Jadi seorang manajer ini harus mampu memiliki gaya kepemimpinan ini untuk membimbing anggota-anggotanya dan mendorong anggota-anggotanya supaya bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Setelah itu ada resource management and human relationship skill. Jadi ini yang dimaksud dengan pemakaian sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pemakaian sumber daya adalah masalah utama bagi para manajer proyek dan merupakan sumber konflik utama yang terjadi di proyek. Jadi dengan adanya skill ini, seorang manajer bisa membangun jaringan sosial dengan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Jadi dia harus bisa membangun hubungan antara masing-masing tim, antara rekan-rekan tim, supaya apa? Agar ketika ada masalah dapat dipecahkan dengan sama-sama. Yang selanjutnya ada communication skill, jadi kemampuan berbicara. Pastinya seorang manajer ini harus mampu berbicara, memiliki kemampuan berbicara. Itu sangat penting karena dia kan istilahnya pemegang perusahaan. Tidak mungkin orang yang megang perusahaan proyek, mohon maaf, tidak mungkin seorang manajer yang memegang proyek itu ngomongnya belepotan. Pastinya dia harus memiliki komunikasi yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya ada negotiating skill. Jadi negotiating skill ini adalah kemampuan bernegosiasi. Jadi seorang manajer harus bisa bernegosiasi terhadap orang-orang. Jadi seorang manajer harus bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang terikat terhadap proyeknya untuk mencapai kesepakatan bersama. Terus yang terakhir ada marketing, constructing customer relationship skill. Jadi, manajer proyek harus memiliki kemampuan untuk memasarkan hasil proyeknya karena akan sangat tragis ketika sebuah proyek yang sukses secara implementatif tetapi outputnya tidak dibutuhkan oleh para penggunanya. Jadi yang dimaksud dengan marketing constructing customer relationship skill ini, jadi seorang manajer itu harus bisa memasarkan produknya, memasarkan proyeknya, agar proyeknya ini dikenal dengan orang-orang dan pastinya proyek yang dipegangnya ini berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Itu saja penjelasan saya tentang tugas, kewajiban, dan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat saya terhadap 4 poin yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.